Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, sang pembawa cahaya kebenaran, pemimpin para mutakin, teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah sholat yang menjadi pilar utama agama ini. Semoga rahmat dan keberkahan juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat yang mulia, dan seluruh umat yang mengikuti jejaknya hingga hari pembalasan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita duduk sejenak dalam hening. Mari kita buka hati, tundukkan ego, dan lapangkan dada. Karena yang akan kita bicarakan bukan sekadar gerak tubuh dalam ibadah, tapi tentang hakikat paling dalam dari sholat, sebuah percakapan antara hamba dengan Rabb-nya, sebuah perjalanan ruhani yang mengangkat jiwa dari dunia yang penuh debu menuju samudera keagungan ilahi. Sholat, tiang agama dan cermin ruhani. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tidak hanya membicarakan sholat sebagai kewajiban fikih yang terdiri dari rukun-rukun dan syarat-syarat. Lebih dari itu, beliau menyelami lautan makna spiritual dari sholat, menjadikannya jembatan antara yang fana dengan yang maha abadi. Sholat adalah mirojnya orang mukmin. Seperti Rasulullah diangkat ke langit dalam peristiwa Isra dan Miraj untuk bertemu langsung dengan Allah, begitu pula seorang hamba yang sholat dengan khusyuk, hatinya pun diangkat menuju hadirat Rabb-nya. Namun, betapa banyak orang yang berdiri dalam sholat tapi ruhnya tetap tenggelam dalam dunia. Betapa banyak yang sujud tapi hatinya tak pernah menyentuh bumi kerendahan diri di hadapan Sang Pencipta. Bukan sekadar gerakan, menghidupkan ruh sholat. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali memulai pembahasan tentang sholat dengan memisahkan antara bentuk lahiriah dan hakikat batiniah. Beliau menulis, lebih besar dari orang awam melihat sholat hanya sebagai perbuatan berdiri, ruku, dan sujud, padahal hakikat adalah kehadiran hati, kehusyuan, dan penghambaan yang sempurna. Sholat tanpa hati adalah jasad tanpa ruh. Ia seperti tubuh yang tegak, namun kosong di dalam. Gerakannya indah, bacaan lengkap, namun tidak lebih dari ritual fisik yang tidak menembus langit. Lalu bagaimana agar sholat kita menjadi hidup? Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa tingkatan dalam sholat. 1. Tingkatan orang lalai, ia melaksanakan sholat hanya sebagai kebiasaan. Lisannya membaca, tapi hatinya terbang ke urusan dunia. 2. Tingkatan orang yang sadar, ia tahu apa yang dibaca dan dikerjakan, namun hatinya belum sepenuhnya hadir. 3. Tingkatan orang yang khusyuk, hatinya hadir bersama Allah, tubuhnya pun tunduk, dan jiwanya tenang. 4. Tingkatan orang yang fana, lupa dunia, ia seakan tidak sadar pada selain Allah saat sholat. Dunia hilang dari pandangan, hanya Allah yang ada di hatinya. Kunci kehusyuan, ilmu dan cinta. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa kunci dari kehusyuan adalah dua hal, ilmu dan mahabbah cinta. Ilmu akan menyingkap makna di balik setiap bacaan dan gerakan. Ketika seorang hamba memahami bahwa takbir adalah pengagungan, ruku adalah kerendahan, dan sujud adalah penyerahan mutlak, maka setiap gerakan menjadi doa yang hidup. Cinta membuat sholat bukan lagi beban, tapi kerinduan. Jika engkau mencintai seseorang, engkau akan rindu berbicara dengannya. Lalu bagaimana mungkin seorang pecinta sejati tidak rindu bertemu dalam sholat dengan kekasih sejatinya, yakni Allah Azza wa Jalla. Wudu, persiapan jiwa sebelum bertemu Raja. Dalam Ihya Ulumuddin, sholat dimulai bukan dari takbiratul ihram, tapi dari wudu. Wudu adalah persiapan lahir dan batin. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa setiap basuhan hendaknya disertai niat untuk membersihkan dosa-dosa. Ketika engkau membasuh wajah, niatkan agar wajahmu tidak malu saat menghadapnya. Saat membasuh tangan, mohon agar Allah membersihkan segala perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Saat membasuh kaki, berharap agar kaki itu tidak melangkah ke tempat yang dimurkainya. Dengan cara ini, wudu bukan sekadar rutinitas,
melainkan ritual pensucian jiwa. Takbiratul ihram, memutus dunia, memasuki hadirat ilahi. Saat seorang hamba mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, ia seperti melemparkan dunia di belakang punggungnya. Ia mengucapkan, Allahu Akbar, mengakui bahwa Allah Maha Besar atas segala sesuatu, lebih besar dari harta, jabatan, masalah, bahkan dirinya sendiri. Imam Al-Ghazali menulis, jika hatimu tidak ikut bertakbir saat lisanmu mengucapkannya, maka engkau berdusta dalam ibadahmu. Betapa dalam nasihat ini, takbir bukan sekadar kata pembuka, tapi pernyataan totalitas bahwa dalam momen itu, hanya Allah yang menjadi tujuan. Ruku dan sujud, merendahkan diri setinggi-tingginya. Ruku adalah lambang penghormatan. Seorang hamba menundukkan tubuhnya sebagai simbol bahwa ia mengakui keagungan Allah. Dalam ruku, seorang mukmin membaca, lebih besar dari, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Lalu ia turun lebih rendah lagi dalam sujud. Inilah puncak ibadah. Sujud adalah simbol peniadaan diri. Dahi, bagian tubuh paling mulia, diletakkan di tempat terendah, sebagai tanda bahwa hanya Allah yang layak diagungkan. Dalam sujud, kita membaca, lebih besar dari, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Sungguh ironi, ketika tubuh berada pada posisi terendah, justru jiwa berada pada derajat tertinggi dalam kedekatan dengan Allah. Tasyahud dan salam, menutup dengan kehadiran. Tasyahud adalah dialog batin. Di dalamnya terdapat salam kepada Nabi, kepada diri sendiri, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah bagian dari umat Rasul, bagian dari barisan para hamba yang tunduk. Salam di akhir sholat bukan sekadar pamit, tapi isyarat bahwa kini kita kembali ke dunia dengan jiwa yang baru, hati yang suci, dan semangat untuk menebarkan kedamaian. Menapaki rasa dalam setiap gerakan sholat. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa sholat bukan hanya gerakan tubuh, melainkan gerakan jiwa yang sedang berjalan menuju Allah. Setiap takbir, setiap ruku, setiap sujud, adalah bagian dari safar ruhani yang menuntut kesadaran penuh. 1. Takbiratul ihram, ketika tangan diangkat dan takbir dikumandangkan, sejatinya seseorang sedang menggugurkan dunia dari hatinya. Ia memasuki dunia yang lain, dunia kehadiran bersama Allah. 2. Berdiri dan membaca Al-Fatihah, Imam Al-Ghazali menyebut bahwa ini adalah percakapan langsung dengan Allah. Bukankah Rasulullah bersabda bahwa Allah menjawab setiap ayat dalam Al-Fatihah yang dibaca seorang hamba? 3. Ruku, bukan hanya menundukkan punggung, tapi juga menundukkan hati. Ini adalah simbol merendahkan diri, tunduk pada kebesaran Allah. Maka bacaan, Subhana Rabbiyal Azim, adalah pujian atas keagungannya. 4. Sujud, inilah puncak kedekatan antara hamba dan Tuhannya. Rasulullah bersabda, tempat paling dekat seorang hamba kepada Robnya adalah ketika ia bersujud. Hadis riwayat Muslim, maka sujud bukan hanya gerakan, tapi peniadaan ego, penyerahan total kepada Yang Maha Kuasa. 5. Duduk di antara dua sujud, Imam Al-Ghazali menekankan, doa-doa yang dibaca di sini bukan hiasan, tapi permohonan hati, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupilah aku, angkatlah derajatku. Ini adalah rintihan seorang hamba yang fakir di hadapan Allah yang Maha Kaya. 6. Tasyahud akhir dan salam, ini adalah momen sakral. Setelah perjalanan panjang dalam sholat, seorang hamba kini bersaksi bahwa, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan salam adalah tanda bahwa ia kembali ke dunia dengan ruh yang disegarkan. Mengapa banyak orang tidak menikmati sholatnya? Imam Al-Ghazali menyentuh sisi ini dengan tajam. Katanya, yang membuat sholat menjadi hambar adalah keterikatan hati pada dunia. Selama hati masih dipenuhi urusan dunia, maka bacaan dalam sholat hanyalah gema kosong. Beliau berkata, lebih besar dari,
tidak akan pernah hadir hati seorang hamba dalam sholat jika hatinya belum terbiasa menghadirkan Allah di luar sholat. Artinya, kehadiran hati saat sholat bergantung pada kebersihan hati sepanjang hari. Jika seseorang hidup dalam kelalaian, maksiat, dan cinta dunia, maka jangan heran jika ia tidak mampu khusyuk dalam sholat. Menjadi hamba yang hadir seutuhnya. Imam Al-Ghazali membagi manusia dalam sholat menjadi beberapa tingkatan. 1. Tingkatan terendah, orang yang hanya menjalankan gerakan, tetapi pikirannya melayang. Ia hanya sekadar menggugurkan kewajiban. 2. Tingkatan pertengahan, orang yang sadar sedang sholat dan tahu makna bacaannya, namun belum sepenuhnya tenggelam dalam kehusyuan. 3. Tingkatan tertinggi, orang yang hatinya larut dalam cinta dan takut kepada Allah. Ia seakan lupa segalanya kecuali Allah. Beliau menulis, barang siapa sholatnya seperti ini, maka ia telah mencapai makam ihsan, yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah. Mengobati hati agar bisa khusyuk. Lalu bagaimana agar bisa khusyuk? Imam Al-Ghazali memberi strategi spiritual. 1. Taubat sebelum sholat, bersihkan hati dari dosa, agar tidak menjadi penghalang antara kita dan Allah. 2. Fokus saat wudhu, niatkan pembersihan hati dan dosa. 3. Mengenali makna bacaan, jangan asal membaca, pahami setiap kata. Ingatlah bahwa bacaan itu bukan untuk didengar oleh telinga, tetapi untuk digetarkan oleh hati. 4. Perhatikan makanan dan minuman, jika dari hasil haram, maka sholat tidak akan khusyuk. 5. Perbanyak zikir dan doa di luar sholat, karena kehusyuan dalam sholat adalah buah dari kebiasaan mengingat Allah sepanjang waktu. Sholat adalah jalan menuju kelembutan jiwa. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa sholat yang benar akan memancarkan cahaya ke dalam hati. Ia membuat seseorang lebih sabar, lebih jujur, lebih tenang, lebih lembut terhadap sesama, dan lebih sadar akan akhirat. Sholat yang diterima akan mengubah karakter. Jika seseorang rajin sholat tapi masih keras, sombong, dan lalai, maka hendaknya ia periksa hakikat sholatnya. Mungkin selama ini ia hanya melaksanakan bentuk, bukan makna. Penutup, jadikan sholat sebagai pusat hidupmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat adalah kado dari langit, hadiah ilahi dalam peristiwa Isra Miraj. Ia bukan beban, tapi karunia. Ia bukan sekadar kewajiban, tapi undangan khusus dari Sang Raja Semesta untuk berbicara langsung dengannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengajarkan kita, bahwa sholat adalah tali penghubung antara hati kita yang lemah dengan cahaya kekuatan dari Allah. Jika tali ini kita rawat, kita akan selamat. Tapi jika tali ini kita abaikan, maka hidup akan kosong meski kelihatan sibuk. Maka, marilah kita benahi sholat kita. Mari kita pelajari maknanya. Mari kita latih kehadiran hati. Jangan sampai datang hari kiamat, dan kita berdiri di hadapan Allah, lalu sholat kita ditolak karena hati kita tidak pernah benar-benar hadir saat kita mengucapkan, Allahu Akbar. Semoga narasi ini menjadi wasilah untuk memperbaiki sholat kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang khusyuk, yang hatinya mencintai sholat, dan yang ruhnya terbang setiap kali mendengar azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.